seburuk-buruk umatku adalah orang yang makan yang enak-enak dan makanan tersebut menjadi darah daging mereka, dan keinginan mereka, puncak dari tujuan hidup mereka hanya warna-warni dari makanan. Lauknya harus enak terus. Wala tatakallaf idam bikulli ta'am. Setiap makan mau lauk enak terus. Sekali-sekali enggak ada apa-apa makan pakai garam, enggak ada apa-apa makan pakai minyak, bisa makan pakai minyak. Atau enggak ada apa-apa, usah makan niat puasa kalian. La tatakallaf idam bikulli ta'am. Wala ta'id ta'aman qat wa in kana radian, dan jangan engkau menghina makanan sekalipun makanan tersebut memang layak dihina. Wala taj'al himmataka aqwa thayyibat tunamu syahawat takunu minal ladzina qala fi rasul. Jangan keinginanmu itu hanya makan yang enak-enak, merasakan semua syahwat-syahwat yang lezat. Engkau termasuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW, seburuk-buruk umatku adalah orang yang makan yang enak-enak dan makanan tersebut menjadi darah daging mereka, dan keinginan mereka, puncak dari tujuan hidup mereka hanya warna-warni dari makanan. Ya, tadi yang otaknya cuma kuliner aja, otaknya itu cuma kuliner aja, itu termasuk dalam hal ini. Jadi kita hidup ini bukan untuk makan, tapi makan itu untuk hidup. Jadi orang ada yang hidup untuk makan, repot. Jadi dia tiap hari nyari makanan terus, karena dia hidupnya tujuannya untuk makan. Kalau belum dapat makanan dia ngerasa gak hidup. Kalau kita enggak, kita makan untuk hidup. Kita makan, kalau orang makan untuk hidup, artinya dia cukup makan sedikit, yang penting bisa hidup. Kata Nabi apa? Luqmah yuqimna sulbah, makanan yang sekiranya bisa membuat tubuhmu tetap tegak, bisa berkhidmat, bisa melakukan taat. Makanan sebatas itu, kata Nabi. Luqaimat yuqimna sulbah, beberapa puluh makanan yang dapat membuatmu kokoh dan tegak di dalam melaksanakan ketaatan, itu sudah cukup. Kemudian di sini dikatakan wa alwana thiyab wa yatashaddaqun fil kalam. Ciri-ciri umat Nabi yang terburuk adalah mereka yang keinginannya hanya untuk makan makanan yang enak saja di dunia, melakukan syahwat-syahwat yang lezat saja. Keinginan mereka hanya ini. Dan wa yatashaddaqun fil kalam. Kalau sudah ngomong tentang apa saja luar biasa, kata-katanya indah, bisa membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Nah, ini orang-orang yang mereka omongan tidak sesuai dengan amalan. Ini adalah seburuk-buruk umat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, barang siapa yang keinginannya hanya apa saja yang masuk dalam perutnya, maka harga orang tersebut adalah apa yang keluar dari perutnya. Barang siapa yang keinginannya hanya apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai orang tersebut sekadar apa yang keluar dari perutnya. Jijik gak? Nah, di orang yang cuma mau mikir makan perut, berarti nilai orang tersebut apa? Sama dengan apa yang keluar dari perut tersebut. Yang dia bahas setiap hari cuma perut aja, makanan aja, hal-hal yang berkaitan dengan perut saja. Maka nilai orang tersebut seperti ini, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Dan berusahalah, kata Imam, jangan sekali-kali kau masukkan ke dalam perutmu kecuali yang halal. Karena siapa yang makan makanan yang halal selama 40 hari, kata beliau, ingat, makan makanan yang halal, benar-benar halal, 40 hari, istana rokul,
maka hatinya akan terang benderang dan bercahaya. 40 hari kau amalkan, berusaha untuk makan yang halal-halal, maka 40 hari itu akan mendatangkan cahaya di dalam hati. Wajarat minhu yanabiul hikmah ala lisani, dan lisannya akan menyebutkan kata-kata hikmah. Lisannya akan berbicara hal-hal yang bijaksana. Lisannya hanya mengeluarkan kata-kata yang baik-baik saja. Wa akramahullahu bizuhdi fid dunya, dan dia akan diberikan kemuliaan zuhud fid dunya. Zuhud fid dunya ini artinya apa? Dia tidak mau mengambil hal-hal yang lebih dari dunia. Dia mengambil dunia, dia makan, dia minum, dia punya transportasi, tapi sebatas yang dia butuhkan saja. Yang lebih dia tidak mau lebih. Dia tidak ingin hal-hal yang lebih dari dunia ini. Wa safat sariratuhu, dan menjadi bersih hatinya. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih, dan dengan sendirinya muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi semakin baik, senang melakukan ketaatan, lezat kalau dia duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sholat itu dia nikmat, kalau dia berzikir dia nikmat, kalau dia sholat berjamaah itu kalau ketinggalan satu kali dia sedih. Kalau dia melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesal dan menangis karena melakukan hal tersebut. Dan kalau dia ketinggalan hal-hal yang baik, dia pun akan menangis ketika dia ketinggalan melakukan suatu perbuatan yang baik. Dan seorang mukmin, man sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min, kata Nabi, orang yang ketika dia melakukan kejahatan, ketika melakukan kemaksiatan, dan dia merasa di dalam hatinya, ya Allah, saya barusan melakukan kesalahan, dia menyesali keburukannya, dia menyesali kemaksiatannya, kata Nabi, itu ciri-ciri orang yang mukmin. Itu ciri-ciri masih ada cahaya iman di dalam hati orang tersebut. Ketika dia masih menyesali. Tapi kalau ada orang melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, dia tidak menyesali sama sekali, itu cahaya imannya naudzubillah min dzalik sudah terhapus. Naudzubillah min dzalik, orang yang seperti ini cahaya keimanannya sudah terhapus. Nah, di sini kata beliau wasafat sariratu wa man akala haram, dan sebaliknya orang yang makan makanan yang haram, wasyubuhat, bukan haram, syubhat. Syubhat di tengah-tengah haram. Dia gak kita sifatkan haram. Kalau haram kata Nabi, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya ada yang syubhat, gak jelas ini haram apa halal, gak jelas. Orang yang makan makanan yang haram, makan makanan yang syubhat, kana ala dhid min dzalika kulli, kebalikan dari yang disebut-sebutkan tadi. Jadi kalau ada orang 40 hari makan makanan yang halal, maka bersinar hatinya. Kebalikannya, 40 hari makan haram, makan syubhat, tambah gelap hatinya. Dan yang dia ucapkan hanya kata-kata yang jelek. Dan semakin cinta kepada dunia, hatinya semakin kotor, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyesal gak hadir majelis ilmu, menyesal gak hadir sholat berjamaah, menyesal tidak bisa berzikir kepada Allah, membuang waktu kita untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah, menyia-nyiakan waktu kita, kita menyesal. Kalau orang ini enggak, dia enggak menyesal dengan hal-hal tersebut. Wa man akala al-haram bisyubhat kana ala dhid min dzalika wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan diberikan rezeki-rezeki yang luas dan halal. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan tanpa memikirkan rezeki-rezeki tersebut. Kita tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mencari, tapi dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam mencari rezeki, kemudahan di dalam membagikan rezeki tersebut, kemudahan di dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.